ketika sebelum menerima al-alaq itu, ceritanya beliau ini galau. Tahu galau ya? Galau, susah hati. Yang apa yang disusahkan? Apakah penyakit yang diteritanya? Itu tak dengar beliau sakit. Apakah masalah rumah tangganya? Kita tidak dengar beliau ada masalah dengan Siti Khadijah. Yang apa yang dirisaukan? Siapa yang dipikirkan sehingga membuat dia galau? Siapa? Umatnya. Dia tinggal di Mekah, ya, dan situasi Mekah itu, masya Allah, bukan masya Allah sebenarnya, subhanallah. Kalau masya Allah itu kalau kita terlihat yang bagus-bagus, ya, yang bagus. Inilah kehendak Allah menciptakan itu. Ya. Kalau subhanallah, maha suci Allah, dan akan subhanallah yang amma yasifun, subhanallah yang amma yusrikun. Maha suci Allah dari aku yang mereka persekutukan. Jadi yang kurang-kurang bagus itu subhanallah. Allah lah yang bagus itu. Allah lah yang maha bagus itu. Itu makna subhanallah. Kayak gitu ya. Anak kita nakal Bu ya. Kamu biasa bicara, masa Allah nakalnya? Apa subhanallah? Yang bagusnya adalah subhanallah. Tahu kan? Alam terpecah. Nah, itu kan? Nah, karena apa? Karena kita menyebut itu karena kita agak sedikit kurang senang dengan tingkah. Maka ucapan kita subhanallah. Allah lah yang sempurna itu, manusia tidak sempurna. Ya. Nah, jadi entahlah. Jadi dikenal dengan zaman jahiliyah, itu apa sebut jahiliyah. Bukan orang jahiliyah tak sekolah, bukan. Ya. Rasulullah memang tak sekolah, dia ummi. Ya, memang sengaja Allah biarkan beliau untuk ummi agar tak naruh alasan orang untuk menyalahkan atau menganggap Al-Quran ini dari dia. Kalau beliau lah pintar, mungkin naruh alasan itu buatan Muhammad baik. Tapi karena Allah biarkan Muhammad SAW itu ummi pakai ain Bu ya, bukan pakai hamzah ya. Kalau pakai hamzah itu umma, ibu, ummi. Ummiyun fahum. Nah, dalam surat Al-Baqarah ya, ummi. Buta huruf, enggak baca-baca. Sekolah tadi, ya, kira seperti itu. Agar ketika disampaikan ayat-ayat Allah yang luar biasa ini, mestinya orang-orang kafir itu tak nyalakan itu, tak dijadikan alasan itu tadi. Ngapa? Apa Nabi itu? Karena memang Nabi Muhammad tak baca maju, tidak mungkin dibaca muat sebagus itu. Siapa yang muat? Berarti bukan itu. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih baik, ini sihir. Segala macam enggak disebutkan oleh orang kafir. Nah, itulah kalau seandainya hati itulah keras ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Wa hum 'adzabun 'adzim. Nah, bukanlah. Jadi dia risau, galau. Ya, lalu kemudian dia mencari tempat untuk berkhulwat namanya. Menyendiri. Dapatlah dia di gua Hiro. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tahun bulan Agustus kemarin dan musim panas, aku nganci jamaah, tawari, kita nak ke Jabal Nur, ayo Ustaz siap. Jadi kami sepakati berangkat jam 9:30 dari hotel. Hotel kami namanya Royal Majestic, ya. Berangkat naik bis, engkel yang setengah, sampai ke tempat bis tak acak lagi naik itu sekitar jam 11:30 malam. Naik bis gitu. Ya, dari jarak tempat hotel kami ke rumahnya tempat dia lahir, Sumur Zam-Zam itu mungkin 500 meter. Ya, kita tanyakan. Ya. Nah, kami naik mobil dari situ jam 11:30 baru sampai, baru di kakinya Pak. Mobil acak lagi naik. Ya. Lalu kami jalan kaki sampai ke puncak itu jam 1-an malam. Kuitung kita balik Bapak Ibu, anak tangganya yang dibuat orang anak tangga. Rasulullah dulu nak ganti anak tangga Bapak Ibu ya. Kuitungnya dari bawah, dari atas. Karena dari bawah aku tak sempat ngitung karena sibuk untuk ngatur napas. Ya, berhenti segala macam. Ya. Kapan kuitung dari puncaknya belum turun ke Gua Hiro-nya. Jadi dia itu, kami naik itu ke atas sampai ke puncak, turun ke bawah sekitar 50-an
Nah, aku nak berangkat lagi bulan April, insya Allah peralihan antara musim dingin kepada musim panas, agak senang-senang. Ya, nak lama umroh itu Bapak Ibu, Maret, April, Mei, atau Oktober, November, Desember. Aku insya Allah bagi Desember berangkat lagi, lalu orang 29 nafkah, insya Allah ya. Bayu menak barangan dengan aku ya. Bapak Ibu tak berapa ekor tadi? Bu, ini jumlahnya Bu ya. 1.110 anak. Ku hitung nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke tempat bis kami nunggu 1.110. Sepanjang jalan banyak orang mau datang minta Indonesia baik, Indonesia. Nah, seperti itu ya. Banyak orang-orang hitam ya, minta duit ya, tak sedekah minta. 1.110. Turun ke bawah lagi ke Gua Hiro tadi lebih kurang 50 anak tangga ke bawah. Masuk celah batu yang sempitnya aku yang kurus itu bayar itu. Dari celah sempit tadi. Nah, baru sampai ke Gua Hiro tadi. Guanya tak ada dalam itu dan tak ada luas. Cuman pacak muat kalau semayang orang dua. Seko berdiri, Seko duduk. Seko bersama Seko ya? Seko ini duduk. Nah, aku ke bagian tempat yang duduk. Yang Seko tadi orang waktu itu orang Turki saya ngomongnya. Orang itu. Mati orang tidur, gadis ya, bidan begitu tadi. Banyak. Nah, itulah aku gambarkan. Kalau aku pernah ke situ, mayang kan ya Allah, Rasulullah SAW itu. Mayang kan lagi Siti Khadijah. Ya, ngantar ke makanan segala macam. Bolehlah Bapak Ibu. Ya, kalau umroh minta dengan mutawifnya, dengan tulis dirinya, Ustaz, kami nak ke Jabal Nur. Nah, beri. Nah, jadi kalau sempat diajak. Ya. Nah, setinggi itu Bapak Ibu. Dia menyendiri. Ternyata Hotel Maknian memang tempat di situ. Ketika beliau kan ini Goiro. Kalau dia naik ke atas batu, duduk di atas batu di bawahnya gua tadi. Kapan naik ke bawah? Ka'bah. Waktu kan malam. Oh, indahnya banyak lampu-lampu. Tahu hotel apa namanya itu? Hotel Zam-Zam itu ya? Yang jam besar itu. Oh, terentang. Bagus, Mas. Jadi wajarlah beliau milih di situ. Dia di tempat kita doa saatnya itu ya. Kita doa kalau panas. Nah, kalau hujan di bawah itu ya. Yang biasa panas, kalau hujan jarang ya. Tapi kapan agak lemah mungkin di atas. Dia duduk di atas itu melihat ke bawah, Bu. Bukannya berkholwat menjam ke mata apa? Namanya itu kalau orang yang ini duduk itu yoga ya. Bersemedi bukannya itu. Dia duduk sambil melihat ke bawah. Apa yang dipikirkan nih? Tebak mana umat tuh. Mamang tuh. Ada banyak uak di itu kan? Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu banyak abunya deh, abunya banyak. Nah, uak ini apa kecil tapi maksudnya itu kurang hebat, enggak kan? Tapi rasanya tak masuk akal yang digawe kan. Mana ya anak betina di kubur kan? Hidup kan? Mana ya ada orang betina pada ditinggal suaminya meninggal. Lalu betina tadi yang istri tadi yang ditinggal suami tadi jadi barang waris. Warisan anaknya yang ada mamang ngambil. Masya Allah. Ya, subhanallah ini seperti itu. Jadi beliau ini ada yang salah, tapi yang mana salahnya ya? Mana saya benar? Bingung. Belum tahu apa, belum ngerti. Ya, seperti itu. Nah, selama berapa bulan itu naik turun itu tadi bayangkan Bu, naik bis bayar tadi berapa? 9.30 sampai jam 11.30, 10.30, 2 jam. Naik bis. Beliau mungkin jalan kaki atau naik kuda atau naik onti. Belum naik ke atas. Subhanallah, Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu untuk apa? Untuk menenangkan diri dan pikirkan tadi umatnya tadi, galau tadi. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Allah hilangkan kegalauan Nabi. Ya, kata Allah berikan dia turunkan malaikat Jibril.
Ya. Nah, lihat tuh, saya ingin sampaikan malam hari ini, ngambil dari galau tadi. Malam hari ini ilmu yang ingin saya bagi adalah Pak